أسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا آخرا كلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه الرحمن وآله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa lissyafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ad-din wal dunya wal akhirah. Thumma ila hawli min malaikatil muqarrabin wal anbiya'i mursalin. Thumma ila hawli min awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan la hawli mu'allifat kitab Syekh Hafidh Hasan al-Mas'udi wa man 'allamani وأصول فروعهم أن الله يؤمن درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين.
At-tawadhu huwa khafdul janahi wa ilanatul janibi min ghairi khissatin wala madallatin wal maqsudu minhu i'ta'u kulli li haqqin haqqahu fala yarfa'u wadi'an an darajatihi wala yunzilu syarifan an maqamihi wa huwa min asbabir rif'ati wa dawa'i syarafi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadha'a lillahi rafa'ahu wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, kembali kita dalam kajian kitab Taisirul Khalaq yang mudah-mudahan akan menjadikan diri kita belajar terus untuk memperbaiki akhlak kita, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada ciptaannya. Dan bab yang kita akan pelajari sekarang adalah tentang tawadhu, bagian yang lagi-lagi kita akan mendapatkan teguran, dalam tanda kutip teguran keras, bahwa ada satu akhlak yang disebut dengan tawadhu, satu perbuatan yang bila engkau melakukannya engkau naik derajat. Langsung Allah yang mengangkat derajatmu, karena yang mengangkat derajat adalah Allah. Dan kita banyak ketemu orang-orang yang mengabaikan tentang tawadhu ini karena kelebihan yang mereka punya. Maka itu lawan dari tawadhu adalah orang jadi sombong, ngecilin orang lain, merasa dirinya yang paling besar. Tawadhu ini disebut adalah kerendahan hati, bukan kerendahan diri. Kerendahan hati, di mana hati kita merendah dari kesombongan, dari sifat merasa lebih dari yang lain. Kalau kerendahan diri, rendah diri jadinya minder. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, jelas tuh perbedaan antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri penyakit, dia minder dengan fisik yang dia punya, dengan keadaan yang dia punya, kemudian dia jadi rendah diri, jadi tarik diri dia. Narik diri kalau bahasa Betawinya, karena dia merasa bahwa dirinya penuh kekurangan, dan itu penyakit. Padahal apapun keadaanmu, tentulah engkau mempunyai kedudukan yang istimewa tatkala engkau bertakwa kepada Allah, karena ukurannya bukan fisik. Di hadapan Allah ukurannya bukan fisik, ukurannya adalah masalah hati dan perbuatanmu. Dan bab tawadhu ini banyak dicontohkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah, karena saya insya Allah malam nanti melanjutkan kajian menjelang Rabiul Awal ini, di kajian malam Selasa di Mushola Al-Musyawarah, akan saya bahas dari awal tentang akhlak baginda Rasulullah yang termaktub dalam kitab Ihya. Kita akan lihat di antara sifat dari Nabi SAW adalah ketawaduan. Orang nomor satu, Pak, di jagat ini orang nomor satu. Kenapa? Karena Allah yang mengkhususkan kedudukan beliau. Tetapi ketika ada seseorang yang ingin bertemu dengan Rasulullah, saat itu Rasulullah bersama para sahabat, dan kemudian orang tersebut tidak mengenali di mana baginda Rasulullah, saking Nabi membaurnya, tidak ada jarak. Padahal Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kita akan malu bila berkaca pada keadaan baginda Rasulullah yang begitu mulia, tetapi tetap dengan ketawaduannya, sehingga para sahabat bersepakat tanahnya dikasih rada tinggi biar memudahkan orang lain untuk bisa mengenali baginda Rasulullah. Pada bagian lain, Nabi juga diceritakan seseorang yang ketika bertemu anak kecil, bahkan Nabi dalam keadaan berjalan memberikan salam terlebih dahulu. Kan dipandangnya anak kecil, karena banyak orang yang kadang-kadang tidak mempunyai kelebihan hanya karena umur. Banyak betul, lu kan adik gua. Iya, tapi bukan jadi alasan untuk engkau kemudian mengecilkan orang lain. Ini kan penyakit, Pak, yang ada di masyarakat. Banyak persaudaraan yang karena membanggakan ketuaannya dan kemudian tidak mendengarkan pendapat dari yang muda.
Padahal seharusnya ketika itu kebenaran, maka engkau wajib untuk menerimanya. Biasanya kalau orang tua udah mati dua-duanya, yang tuaan penyakitnya timbul tuh. Kalau dia kagak ngaji ya. Kalau dia ngaji mah pasti kagak timbul. Kalau nggak ngaji nih kita carain. Kalau dia nggak ngaji, maka dia akan menjadi orang yang kemudian merasa paling. Wah, saya ketemu banyak betul. Salahnya satu. Kudunya dia cuman memikirkan yang tuaan dihormatin, tapi dia tidak menyayangi yang mudaan. Maka bab tawadhu ini menjadi penting. Ente baru kelebihan cuman umur doang, lagi mau dibangga-banggain. Nabi SAW kelebihannya segala-galanya. Ada seorang sahabat yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Ini orang yang paling cinta sama Rasulullah, mewakafkan badannya untuk Rasulullah. Sahabat Nabi. Bahkan beliau ini tidak puas ketika melayani Nabi sampai Isya akhir. Beliau sering kali ngumpet untuk mendengarkan suara baginda Rasulullah dalam salat malam. Dan beliau selalu orang yang pertama kali melayani baginda Rasulullah, apa aja kebutuhannya. Sehingga kemudian diceritakan Nabi setiap kali mendapatkan kebaikan pasti membalasnya dengan lebih. Tidak ada akhlak yang melebihi kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Hatta malaikat Jibril tidak pernah bisa menyentuh kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril tak bisa menyentuh kemuliaan baginda Rasulullah. Tetapi beliau begitu mempunyai ketawaduan, tidak menjadikan dirinya menjadi sombong. Jemaah sekalian yang berbahagia, Rabi'ah bin Ka'ab suatu waktu ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan agar aku mendoakan dari lantaran berbagai kebaikan yang kau lakukan. Ini orang miskin. Dia termasuk golongan ahlus suffah yang tidur di beranda, tinggal di beranda Masjid Nabawi. Ahlus suffah. Lalu kemudian dia bilang, izinkan aku berpikir sesaat ya Rasulullah sebelum aku menjawab apa yang kau tanya. Beliau kemudian berpikir merenung, karena dia orang miskin, hatinya membisikkan, minta kaya. Kalau Nabi udah doain pasti jadi. Kau kan orang miskin. Tapi kemudian hatinya ngeberontak, celaka engkau kalau hanya meminta kekayaan di dunia. Maka kemudian dibisikkan lagi di dalam hatinya, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Nabi Muhammad supaya mendoakan, berdoa kepada Allah supaya engkau menjadi temannya di dalam surga. Allahu Akbar. Lagi disuruh begitu minta sesuatu, orientasinya langsung akhirat. Ketika esoknya bertemu Rasulullah, sudah kau pikirkan, sudah ya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Aku minta engkau mendoakan supaya aku menjadi temanmu di dalam surga. Kalau orang masih dalam mujahidin didoain begitu, dan apalagi saya Nabi sama wali yang terkenal wali minta didoain urusannya beres biar ini apa namanya nyaloin tanah gol proyek ya nggak salah, cuman segitu doang orientasinya. Ini ada Rabi'ah bin Ka'ab, dia berdoa dia minta kepada Nabi, ditawarkan agar Nabi berdoa, jadikan, mintalah kepada Allah supaya menjadikan aku sebagai temanmu di surga. Karena hidup di dunia sebentaran. Yang membuat orang jadi sombong kan urusan dunia karena punya kelebihan. Yang membuat orang menjadi lupa tawadhu adalah ketika mereka menganggap dirinya punya kelebihan dari orang yang dihadapinya. Tetapi dia lupa bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah, amanah dari Allah. Kalau bahasa kampungnya air susu dibalas air tuba. Kau diberikan karunia oleh Allah di atas yang lainnya, tapi di waktu bersamaan kau gunakan hartamu untuk durhaka kepada Allah ketika mengecilkan makhluk yang lainnya. Kan membalas kebaikan yang Allah berikan dengan sesuatu yang tidak berharga atau sebuah kedurhakaan. Jemaah Rabi'ah al-Adawiyah satu waktu silang pendapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang yang sudah didoakan sama Nabi sebagai temannya di surga. Tapi satu waktu dia ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq silang pendapat dalam bab urusan pohon korma. Rabi'ah bin Ka'ab menganggap itu masuk ke dalam wilayahnya, tapi Abu Bakar juga menganggap itu masuk ke dalam wilayahnya. Manusiawi ketika satu waktu
Abu Bakar As-Siddiq khilaf dia punya kata sampai keluar kalimat yang kasar. Tapi kalau orang soleh, orang yang beriman dan orang yang dicintai oleh Allah, buru-buru diingetin dia untuk berbuat, menebusnya dengan taubat. Kalau orang Pak bikin salah, di hatinya merasa bersalah, ketahuilah Allah yang menggerakkan hatimu merasa salah. Itu satu poin tuh. Karena ada orang yang berbuat salah enjoy, durhaka sama orang tua nyaman, memutuskan silaturahim tidak merasa bersalah. Hati-hati, hatinya udah dibikin buta oleh Allah. Nggak dibikin dia mendapatkan petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq merasa bersalah kemudian berkata, wahai Rabi'ah, ucapkanlah apa yang telah kuucapkan kepadamu sebagai kafar atau kisosnya. Kan aku menghinamu, balas, tolong hina aku wahai Rabi'ah, karena baru saja aku melakukan hinaan kepadamu di luar kontrol beliau. Abu Bakar As-Siddiq menghina, dia kemudian bertaubat. Kan urusannya taubat kepada Bani Adam syaratnya nambah jadi 4. Yang terakhir adalah engkau kudu minta maaf kepada orang yang kau menzoliminya. Abu Bakar As-Siddiq bilang, tolong hina aku sebagaimana aku menghina. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, tidak, wahai Abu Bakar, aku tidak akan menghinamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bila engkau tidak mau menghinaku, aku akan adukan engkau kepada Rasulullah. Nggak mau menghina, diaduin. Yang menghina Abu Bakar. Abu Bakar minta dibalas, nggak dibalas, dia mau ngadu ke Nabi. Ini pelajaran yang luar biasa ketika orang mau menebus kesalahannya. Banyak orang kan yang kemudian berkata, enggak, gue mau pantas ngomong begitu sama dia. Disuruh minta maaf, enggak, enak aja gue tuaan lagi minta maaf. Dia baru belajar berangkang, gue udah lari. Gitu kadang-kadang dibuat kebanggaan. Lu masih berangkang, gue udah main bola tuh. Cuman begitu doang kelebihannya. Dibuat lagu, dibuat kebanggaan. Jamaah sekalian berbahagia, diaduin, ikut Rabi'ah bin Ka'ab. Saya ingin jadikan ini sebagai penghantar bahwa sesuatu yang kita pelajari ini malam adalah sesuatu yang dilakukan oleh santri-santri baginda Rasulullah, murid-murid baginda Rasulullah. Ngadu Abu Bakar. Kemudian begitu bertemu Rasulullah, apa keperluanmu ya Rasulullah? Aku mempunyai kesalahan karena menghina ini Rabi'ah bin Ka'ab. Aku meminta dia untuk menghinaku kembali sebagai tebusannya. Jemaah. Kemudian dia nggak mau menghina. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, bagaimana aku akan menghina Abu Bakar As-Siddiq walaupun itu sebagai balasan dan dia minta. Ku tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah. Ku tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah mertuanya baginda Rasul. Nanti kita akan tahu apa yang disebut dengan tawadhu. Engkau kudu memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Jangan kemudian engkau memposisikan dirimu di atas yang lainnya. Jadi memposisikan orang pada posisinya, pada kedudukannya. Rabi'ah bin Ka'ab nggak mau menghina, walaupun dia adalah orang yang dizalimi. Tapi dia nggak berani karena ini orang kelewat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Aku telah memaafkannya tanpa aku menghinanya kembali. Allahu Akbar. Jadi kita perlu diingatkan dengan kajian-kajian di mana akan merontokkan kesombongan kita. Karena tawadhu itu adalah sifat yang bila engkau punya, dijamin kau punya kedudukan naik di dunia dan di akhirat. Sebagai pengantarnya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk mempunyai sifat tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadhu, bermula ini itu at-tawadhu, menjelaskan tentang tawadhu. Huwa, ya tawadhu, bermula tawadhu itu khafdul janahi wa iranatul janibi min ghairi khissatin wala madallatin. Yaitu khafdul janahi, ini merupakan kiasan
merendahkan sayap. Ya, sayap, makanya Khalil Gibran tuh punya tulisan buku namanya Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Kalau bahasa Inggrisnya The Wing Broken. Jadi sayap-sayap patah. Itu saya suka membaca itu karena susunan kata-katanya luar biasa. Jemaah, itu yang disebut tawadhu adalah kau rendahkan, kau punya sayap. Khafdul janahi. Ini biasa. Kan kalau sayap itu buat terbang, ibu bapak. Kalau pada saat engkau terbang, maka engkau dalam ketinggian. Ketinggian itulah yang kemudian membuat engkau memandang sesuatu menjadi kecil. Padahal ketika engkau dalam ketinggian yang sangat tinggi pun, yang di bawah melihatmu kecil. Iya kan, kita di atas nih, di atas bungkapak gitu naik, melihat orang kecil. Yang di bawah juga melihat itu kecil. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan, karena itu khafdul janahi. Dia kudu merendahkan, dia punya sayap. Itu yang disebut dengan tawadhu. Hakikatnya dia punya derajat, punya kedudukan. Tapi dia tidak ingin menonjolkan itu di hadapan orang banyak, karena dia menganggap semuanya sama dalam pergaulan itu. Jangan kemudian giliran disuruh jadi imam sholat, ini bab tawadhu dipakai. Akhirnya kagak ada imam. Ada imam. Kalau nggak sama inti aja, kita kan sama inti. Jangan. Lempangan itu memang ada syarat-syaratnya. Ini kita bicara dalam pergaulan. Janganlah jabatanmu sebagai seorang imam misalnya, sebagai seorang khatib misalnya, sebagai seorang pemimpin misalnya, membuat engkau menganggap rendah orang lain. Maka bandingkan dirimu dengan baginda Rasulullah. Apa yang tidak dimiliki oleh Rasulullah, beliau punya kedudukan. Tetapi kemudian beliau mempunyai sifat tawadhu. Sampai kemudian Abu Umar bin Khattab menawarkan, ya Rasulullah, pakailah pakaian sutra ini. Engkau layak untuk mendapatkannya. Karena Umar bin Khattab melihat Nabi tidur di atas pelepah kurma. Beliau punya bekas itu pelepah kurma di kulit mulia beliau. Umar bin Khattab nangis. Siapa yang nggak nangis melihat kekasih dalam keadaan itu? Karena ini menjadi alasan saya ingin nanti malam kajian itu tentang akhlak Nabi SAW, supaya kita betul-betul ditambahkan oleh Allah kecintaan kepada sang Nabi. Kan kita sampai waya gini selalu saya ingatkan, jarang orang yang kemudian gelisah, merasa sedih karena belum bermimpi melihat baginda Rasulullah. Ya, maha asla umatnya, orang-orang pada dapat ngimpi Nabi, ente kagak dapat ngimpi Nabi, biasa-biasa aja. Apa yang terjadi pada dirimu sehingga tidak mendapatkan hidayah itu, hadiah itu? Jangan-jangan masih ada kesombongan, engkau tidak meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Huwa khafdul janahi wa ilanatul janibi, dan melembutkan lambung. Jadi alana yulinu ilanatan, jadi melembutkan janib. Ini juga sebagai sebuah kiasan. Jadi supaya engkau menjadi orang yang lembut dalam berbuat, jangan kasar. Karena biasanya yang membuat orang kemudian berlaku kasar karena mereka lupa mereka punya sesungguhnya di hadapan Allah derajat kita sama. Yang membedakan cuma takwa kita kepada Allah. Sama Pak, ente punya rumah cakep sama rumah gubuk, di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah ibadah ketakwaanmu. Apa yang kau banggakan dari sesuatu yang disebut pemberian Allah kepada orang lain yang disebut juga makhluk Allah, maka tawadhu akan mengingatkan engkau untuk menjadi orang yang merendahkan hatimu, bukan merendahkan diri. Sekali lagi, merendahkan hati supaya tidak tinggi hati. Tapi kalau merendahkan diri itu penyakit, nggak boleh. Kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya sama, kita udah teruji, biar hidung kita pesek sama orang Arab kita kagak minder enggak. Sama orang Barat emang hidungnya dia mancung-mancung gitu.
Kita kan mancung ke dalam, blesak gitu. Karena ini karunia dari Allah. Emang udah begitu orang Indonesia. Bahkan kita bersyukur banyak. Saya ngelihat, kalau saya suka dari dulu tuh suka nonton Flora dan Fauna. Kalau dulu ada TVRI, itu program Flora dan Fauna. Karena melihat, sampai sekarang saya keliru mulu bedain flora, artinya flora dan fauna. Mana yang binatang, mana yang tumbuhan gitu. Sama kayak kalau duduk iftiros sama duduk tawarruk. Itu sebentar. Bener kan ya? Jamaah sekalian yang berbahagia. Karena di situ kita diajarkan tentang bagaimana Allah begitu detail menciptakan hambanya, makhluknya. Sampai Allah memberikan contoh tentang nyamuk. Allah nggak malu untuk menciptakan sebuah perumpamaan seperti nyamuk kecil banget. Mana dia darahnya, mana dia kulitnya, mana dia organ-organ tubuhnya. Yang begitu Allah ciptakan sebagai bukti bahwa Allah ingin menceritakan apapun Allah bisa lakukan, dan dalam hal yang kecil justru terdapat kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Nggak jauh-jauh Pak, dulu TV gede-gede banget tuh belakangnya. Kalau bahasa buat ledekan sekarang, TV-nya rada bongkok karena ada belakang tabungnya. Semakin dia rapat, semakin dia kecil gitu, maka semakin mahal. Karena alat-alat di dalamnya semakin mahal harganya. Nah jemaah, saya ingin mengingatkan ini supaya menjadi rem untuk engkau apa yang kau sombongkan, bila semua yang kau punya adalah pemberian dari Allah. Kan yang bikin orang menjadi sombong dan tidak ada ketawaduannya karena dia melihat bahwa dirinya mempunyai banyak kelebihan dari yang lain. Padahal kelebihan yang kau punya itu pun karunia dari Allah. Maka seyogianya lah engkau menjadi orang yang tawadu. Min ghairi khissatin wala majallatin, dari tanpa merendahkan dan juga tanpa atau tidak menghinakan. Sama aja nih, khissatin majallatin artinya sama, rendah dan hina. Jadi bukan berarti menghinakan diri kita, nggak boleh juga menghinakan diri kita. Jadi kemudian ada orang misalnya saking tawadunya datang ke pesta gitu, ke tempat orang-orang yang mereka pakaiannya bagus, kemudian kita pakai baju yang jelek gitu dengan alasan tawadu. Nggak boleh, itu menghinakan diri namanya. Bukan tawadu di situ. Ente kudu mantesin. Makanya di sini min ghairi khissatin wala madallatin. Kalau ente punya mobil mah, kemudian jangan misalkan ke puncak, enggak kita mau tawadu, pengennya jalan kaki aja, itu mau on namanya. Nyiksa. Bukan tawadu. Yang benar adalah bagaimana uangmu itu kemudian orang lain kita sewain mobil, biar berangkat pakai mobil bareng-bareng. Jadi bukan kita nurutin mereka jadi ngecer atau apa. Itu namanya menghinakan diri kita. Min ghairi khissatin wala madallatin. Wal maksudu minhu, dan bermula tujuan atau yang dimaksud minhu dari at-tawadu, dari tawadu itu yang dimaksud adalah iqta'u kulli di haqqin haqqahu, memberikan tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya. Itu dia. Itu yang disebut dengan tawadu. Memperlakukan orang sesuai dengan haknya. Fala yarfa'u wadi'an an darajatihi, maka tidaklah meninggikan siapa seseorang, wadi'an orang yang rendah, an darajatihi dari derajatnya. Inti salah kalau ada orang secara ekonomi dia kaya, tapi dia selalu durhaka, tidak sholat, tidak melakukan ibadah, tidak datang ke masjid, kemudian tiba-tiba disuruh paling depan di masjid. Salah. Memposisikan bukan pada haknya. Kenapa? Karena yang di masjid itu harusnya kiai ulama yang ahli ibadah dulu yang di depan. Di belakang imam kudu orang yang punya ilmunya. Kalau imamnya batal, biar kata duit banyak dia kagak ngaji, dia bingung cara gantiinnya.
Jadi bisa batal semuanya tuh. Main suruh-suruhan, lu udah maju, lu udah maju. Ada ilmu. Jangan dijadikan orang yang suka ghibah, orang yang suka namimah, kemudian dipersilakan diberikan tempat yang baik. Ente bukan pada tempatnya. Fala yarfa'u wadi'an an darajatihi wa la yunzilu syarifan an maqamihi, dan tidaklah menurunkan orang siapa seseorang syarifan orang yang mulia an maqamihi dari kedudukannya, dari makomnya. Kalau ada orang yang kita lihat, misalkan Bapak Wali Kota, kita kudu posisikan dia sebagai pejabat. Kita posisikan dia. Kita harus jangan dihinakan. Oh, Bapak di belakang aja, nggak bisa. Siapa yang duluan dia yang datang. Nggak bisa, jangan begitu. Kita harus memberikan haknya kepada yang berhak. Jangan kemudian dia menganggap biasa aja semua di hadapan Allah. Semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Nah, ini sudut pandangnya berbeda. Jadi kalau tawadhu itu adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Bab yang tadi saya sampaikan untuk meredam kesombonganmu supaya engkau menjadi tawadhu. Jangan kemudian minta orang untuk memperlakukan engkau dalam kedudukan yang mulia. Minta dia. Gua kan banyakan nyumbang ke masjid, kudunya begini. Jangan. Kita kudu tetap menganggap sama semua. Jangan kemudian wah kita sedekahnya rada banyakan buat pembangunan masjid. Kita tetap sama lah. Kebetulan aja saya dapat rezeki banyakan. Saya malu kalau misalnya ngeluarin sedekahnya sedikit. Lah kalau dihitung persentase banyakan Bapak, jangan-jangan. Karena sedekah itu Pak, dihitung dari persentasenya. Orang yang yang nyumbang 100 juta belum secara serta-merta dia lebih banyak dibanding orang yang nyumbang 100.000. Jangan-jangan tuh nyumbang 100.000 punya duit cuma 200.000. Dia bagi dua, separoh. Kan kemarin kita belajar tuh. Ada yang namanya sakho, ada yang namanya jud, ada yang namanya ihsan. Kalau sakho diberikannya sedikit, disimpannya banyakan. Kalau jud memberikan banyakan, disimpannya sedikit. Jadi dia punya 100.000, 70.000 buat masjid, 30.000 dia simpan, namanya jud. Tapi kalau dia memberikan ke masjid 30.000, dia simpan 70.000 buat dia, namanya sakho, dermawan. Tapi ada ithar, 100.000 punya duit, 100.000 semuanya dikasih. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau beliau punya duit, baginda Rasulullah punya dirham atau dinar, maka beliau tidak pernah mau masuk ke tempat tidur beliau kecuali duit itu habis. Wah, ngeri emang kalau lempengan ini supaya kita tambah cinta sama Rasulullah. Jangan kemudian nggak bisa kita kayak begitu Ustaz. Lu nggak usah ngomong, gue juga tahu emang kagak bisa. Ini masalahnya biar kita semakin cinta bahwa baginda Rasulullah begitu indah beliau punya hati. Bahkan beliau cuma menyimpan makanan untuk keluarganya sekedar 1 tahun. Makanannya itu gandum dan korma disimpan buat keluarganya, bukan buat diri beliau. Tidak jarang saat datang peminta-minta, baginda Rasulullah itu dalam kitab Ihya diceritain. Tidak jarang datang peminta-minta karena tidak pernah ditolak sama Nabi. Kemudian diambil dari simpanan itu. Bahkan belum sampai ganti tahun, makanan buat keluarganya yang berupa korma dan gandum itu habis sebelum ganti tahun. Jadi ketika dikatakan bahwa ini berbeda dong dengan hadis Nabi bahwa Nabi tidak meninggalkan buat dirinya. Lah, yang disimpan itu buat keluarganya, buat makan anak istri beliau, bukan buat beliau. Beliau sendiri gak dihitung di situ. Baginda Rasulullah SAW. Kita perlu Pak supaya kita ngerem urusan dunia. Kayak Rabi'ah bin Ka'ab tadi begitu ditanya, pengennya jadi teman Nabi di syurga. Emang itu kudu orientasinya begitu. Jadi orang visioner. Oh ya, visi saya adalah bagaimana berkumpul bersama orang-orang soleh nanti di yaumil qiyamah.
Kalau berkumpul bareng artis-artis yang selalu bikin dosa, wah cilaka. Begitu nengok artis yang bikin dosa mulu, itu cilaka berarti. Karena nanti akan bareng sama rombongannya. Makanya mas saya nggak pernah mau dekat sama orang-orang yang mereka kita lihat selalu melakukan kedurhakaan di hadapan Allah. Enakan kita dekat sama orang-orang soleh, biar dikenal. Nanti ketemu Pak, berat betul hiruk pikuk yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Kelewat berat, nggak pernah kebayang. Saking beratnya Al-Quran bercerita, seandainya itu kejadian terjadi, wanita yang sedang hamil dia akan keguguran seketika. Kayak apa beratnya? Kalau perempuan hamil langsung rontok tuh bayi dari rahimnya. Waliyahillah salimna ya Rabbana. Mudah-mudahan Allah gampangin. Karena kita melihat kayak kemarin 2019 Covid aja begitu mencekam banget tuh, baru satu virus Covid doang. Bahkan sampai ada anak yang kagak mau dekat sama emaknya gara-gara takut ketularan tuh virus. Saya punya jamaah yang cerita sebelum virus Covid emaknya kalau makan disuapin karena emaknya udah tua. Begitu virus Covid nyampe, anaknya kagak mau nyuapin ibunya. Jadi ibunya kesusahan makan sendiri, dikasih dari jauh. Itu coba, belum nyampe hari kiamat Bapak Ibu, kasih sayang seorang anak hilang karena ketakutan ketularan penyakit, apalagi sama seksaan. Itu pertaruhannya cuma penyakit yang belum tentu dia kena. Belum tentu Pak. Orang dia pengen tahu aja kudu diurak-urak dulu hidungnya. Virusnya dia ngumpet di sebelah sini. Iya kan, kudu diurak-urak dulu. Iya betul nggak prakteknya begitu? Kata yang diituin. Kalau saya mah belum pernah sampai sekarang. Lah kan berarti itu virus ngumpet. Dari mana lo mau ketularan? Nyari aja susah. Apalagi ada jarak. Kalau secara medis ada jarak. Ente pakai masker aman, nggak dipercaya juga tuh dokter, dibilang pakai masker aman. Saking takutnya emaknya dibiarkan kesusahan. Ada yang sampai tulis Lebaran tidak nerima tamu. Ini mah bener banyak banget. Saking takutnya. Waspada boleh. Kalau ampe kemudian saya cuma ngebayangin itu baru informasi bakalan sakit, ampe hilang kasih sayang sama saudara, ampe hilang kasih sayang sama orang tua. Bagaimana kalau pertaruhannya siksaan neraka? Maka berlarianlah anak dari ibunya, dari bapaknya. Nah ini dia fungsinya ngaji, biar kita diyakini, iya mati itu pasti terjadi. Ada sebabnya, cuman di atas itu semua ada kekuasaan Allah. Perintah ente ikhtiar. Tapi kalau kita ngaji kita an-nasaihud diniyah wal wasayal imaniyah, dosa ente kalau berpegang teguh sama ikhtiar. Tapi nggak ikhtiar dosa juga. Sakit kudu berobat. Tapi kalau ente bilang bahwa yang menyembuhkan engkau adalah dokter atau obat, ente jadi salah. Yang menyembuhkan adalah Allah, itu cuma sebab. Jadi kematian itu boleh jadi sebabnya karena penyakit, tetapi hakikatnya memang udah datang ajalnya. Kalau emang penyakit itu disebutkan satu-satunya sebab kematian dan penyakit itu bisa diantisipasi oleh dokter, presiden-presiden Republik Indonesia nggak ada yang mati sampai sekarang. Karena mereka punya dokter pribadi, orang-orang terbaik di Republik ini. Iya kan? Ada dokternya, diatur betul. Itu sih cerita yang saya dapat, bahwa ada tim dokter kepresidenan. Artinya jamaah sekalian berbahagia, kita biar sadar diri semua yang kita punya adalah fana, maka itu akan membuat engkau menjadi tawadhu di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Apalagi di hadapan Allah, emang kudu merendah kita. Wala yunzimu syarifan an maqamihi. Lihat, kata mu'alif hadal kitab, wa huwa, dan bermula tawadhu itu min asbabir rif'ati wa dawa'i syarafi,
dari sebab-sebab ketinggian derajat wa dawa'i syarafi, dan mengundang kemuliaan. Kalau orang yang punya sifat tawadhu, merendahkan hati, bukan merendahkan diri, dia rendah hati, enggak jadi sombong kelebihan apapun, dia kemudian memperlakukan sama saja. Tamu yang datang ke rumah dia akan hormatin. Enggak giliran yang banyak duit, tamu dihormatin. Giliran yang enggak punya duit, tamu dicuekin. Apalagi ketahuan ini saudaranya datang, dia pasti mau minjem duit. Buru-buru pasang koyok. Wali puyeng banget, jangan lama-lama dah. Iya ya, ini menjadi fakta banyak orang, Bang Sofyan. Kenapa ya? Ini termasuk kepada diri saya juga. Kita sedang belajar usikum wa nafsi bitaqwallah. Kenapa kadang-kadang kita memperlakukan tamu berbeda? Ini bukan tinjauan karena dia jahat atau tidak, karena faktor ekonomi aja. Faktor ekonomi, kita berbeda tuh memperlakukannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Bermula siapa orang itu tawadha'a, dia tawadhu lillahi karena Allah, rafa'ahu, niscaya mengangkat siapa Allahu akan man. Siapa orang yang tawadhunya karena Allah, bukan tawadhu karena manusia, namanya riya tuh. Tapi tawadhunya karena Allah, dia sadar betul ini adalah hamba Allah. Ente menghinakan manusia sama saja kau menghinakan ciptaan Allah. Hati-hati tuh. Mengecilkan manusia sama saja engkau meremehkan manusia, sama aja engkau meremehkan ciptaan Allah. Ente aja marah kalau buatan ente, ibu masak sayur asam, kemudian ada tamu makan, pakai ngomong lagi, ini sayur asam begini amat rasanya, nggak ngalor nggak ngidul. Kan kalau buat bakso gitu, nggak ngalor nggak ngidul. Lagi sayur asam disuruh ngalor suruh ngidul. Saking bahasa, saking kagak enaknya, ngalor kagak, ngidul kagak. Kita yang bikin nih orang nyakitin amat. Mungkin di antara akhlak baginda Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menolak hadiah walaupun yang sangat kecil. Ente udah disiapin, lagi pakai ngeluh, lagi pakai ngatain, banyak pak yang begini. Udah tahu dikasih. Jarang-jarang orang punya sifat dermawan. Kau ketemu dengan orang sifat dermawan. Makanya saya mendapatkan riwayat Al-Habib Ali Kuitang, itu diceritakan beliau itu tidak suka dengan namanya lindungnya, lindung belutnya. Satu waktu beliau ngisi acara, kemudian dikasih hadiah itu, karena beliau nggak suka, bawa aja, ntar buat di rumah. Ada bahasa, oh kalau kata ini udah kenyang nih, pengen makan di rumah aja. Ntar kalau di rumah dikasih tetangga. Beliau saking tawadhunya, saya mendapatkan riwayat ini dari Abu ya, Allah yarham, guru saya Kiai Saiful Hamsin. Satu waktu ada orang mengundang beliau, beliau udah masuk ke dalam rumah, udah berbukaan, beliau punya baju. Tiba-tiba ada orang datang minta tolong, karena yang ceramahnya, yang isi pengajiannya harusnya si Fulan nggak datang. Beliau mohon-mohon biar ini Habib yang mulia Habib Ali Kuitang mengisi. Kan ukuran kita ngeliat ini orang gak punya akhlak. Inti gak tahu siapa Habib Ali Kuitang, orang yang punya kedudukan. Tapi pada saat istrinya mau marah, dikatakan sama beliau, biarin, saya akan penuhi undangannya. Udah buka baju, dipakai lagi, ngundang dadakan. Ini enggak pakai manajemen saya tanya, pakai manajemen penceramah. Kalau kantoran sih maklum, memang harus ada manajemen, ya kebanyakan urusan. Oh, saya nggak tahu itu manajemen saya. Yang minta harusnya sekian. Begitu kurang, saya suka mendengar. Makanya saya termasuk orang yang, aduh, ente disuruh dakwah aja udah girang kudunya sama Allah. Artinya jangan pakai ketakutan, pakai telepon kurang nih, manajemen Ustaz, bukan saya yang nelfon. Iya, manajemen lu yang suruh. Ini benar sih nelfon manajemen.
Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Biasanya sih yang mereka pemula-pemula, kita sayang karena saat saya suka bilang ke teman-teman, saat kita diundang 1 bulan, 2 bulan sebelum acara maulid, harus ada panitia puluhan, harus ada mereka memikirkan biaya, bagaimana berencana rapat berkali-kali. Allah ingin memanjakanmu, cuma mau ngasih panggung buat ente ceramah. Sampai Allah kerahkan itu berpuluh-puluh orang panitia rapat. Kan bintangnya kemudian dia yang ceramah. Kayak apa Allah sayangnya mente? Satu kampung atau satu masjid dibikin sibuk untuk membuat acara yang nanti dipersilakan ente yang berbicara. Kudunya bersyukur. Menjadi karunia Allah perlakukan dengan manja engkau. Makanya jamaah sekalian yang berbahagia, pada bagian ini kita kudu mencontoh guru-guru kita tempo dulu, di mana mereka begitu ikhlas dalam urusan berdakwah. Karena memang bayaran yang paling sempurna adalah bayaran dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat. Memang bacaannya sedikit, tetapi saya ingin bagaimana kita masuk ke dalam bacaan ini. Bukan sekedar menghatamkan saja, tetapi banyak yang kita dapatkan dalam kajian bab tawadhu. Menjadilah orang yang tawadhu, karena Allah nanti akan tinggikan derajat kita. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Begitu jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man tawhaqun alaina ya maulana. Hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.